warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kita dimudahkan dalam menerima pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini ya. Anak-anak, mari kita mengingat kembali pembelajaran kita sebelumnya tentang makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Tujuan dari berkembang biak adalah untuk menghasilkan keturunan sehingga dapat melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan makhluk hidup dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Begitu juga dengan perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Bagaimana cara tumbuhan ini berkembang biak? Ya, benar sekali. Ini adalah tumbuhan jagung. Jagung memiliki biji, sehingga jagung berkembang biak dengan cara generatif. Nah, jadi pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif disebut juga dengan perkembangbiakan secara perkawinan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dimulai dari peleburan sel kelamin jantan yang berasal dari benang sari dan sel kelamin betina yang berasal dari putik, sehingga terbentuk individu baru. Ciri-ciri dari tumbuhan yang berkembang biak secara generatif yaitu tumbuhan mempunyai bunga, tumbuhan mempunyai biji, tumbuhan mempunyai alat kelamin jantan yaitu benang sari, dan tumbuhan memiliki alat kelamin betina yaitu putik. Bunga merupakan alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Bunga dibagi menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat reproduksi lengkap, yaitu berupa benang sari dan putik. Sedangkan bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu alat reproduksi berupa benang sari atau putik saja. Adapun bagian-bagian dari bunga sempurna yaitu mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putik, bakal biji, kelopak bunga, dasar bunga, dan tangkai bunga. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan. Benang sari tersusun atas tangkai sari dan kepala sari.
Kepala sari mempunyai kantong sari yang berisi serbuk sari. Setiap serbuk sari berisikan inti sel sperma atau sel kelamin jantan. Sedangkan putik merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan. Sekuntum bunga mempunyai beberapa putik yang letaknya berada di tengah dasar bunga. Bagian-bagian putik adalah kepala putik, tangkai putik, bakal buah, dan bakal biji. Perkembangbiakan generatif dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian, sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Peleburan spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur akan menghasilkan bakal buah. Bunga mempunyai bakal buah yang berisikan satu atau lebih bakal biji. Di dalam bakal biji terdapat sel yang disebut dengan kandungan lembaga. Kandungan lembaga ini berisi beberapa inti sel. Salah satu inti sel yang terdapat dalam kandungan lembaga terdapat inti sel telur yang akan dibuahi oleh sperma. Setelah terjadi proses pembuahan, bakal biji akan terus berkembang menjadi biji dan dinding bakal buah akan menjadi buah yang berisikan biji tersebut. Jenis-jenis penyerbukan. Penyerbukan dibagi menjadi dua, yaitu penyerbukan menurut asal serbuk sarinya. Di antaranya penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri yaitu proses terjadinya perpindahan serbuk sari menuju ke kepala putik dengan sendirinya yang berasal dari bunga yang sama dari bunga lengkap. Penyerbukan tetangga yaitu proses penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang berbeda namun masih satu pohon atau satu tumbuhan. Penyerbukan silang yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari pohon yang lain namun masih sejenis. Penyerbukan bastar yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik tumbuhan yang berbeda dengan jenis tumbuhan yang berbeda pula, tetapi masih dalam satu varietas. Yang kedua, penyerbukan menurut perantaranya. Di antaranya, penyerbukan melalui angin. Penyerbukan ini biasanya terjadi pada bunga yang tidak berwarna dan tidak mempunyai kelenjar madu, namun mempunyai serbuk sari yang banyak dan mudah diterbangkan oleh angin. Beberapa contoh penyerbukan yang dibantu oleh angin diantaranya penyerbukan pada jagung, kelapa, dan rerumputan. Penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Penyerbukan jenis ini biasanya terjadi pada bunga yang mempunyai daya tarik pada hewan, seperti mahkota bunganya yang berwarna-warni atau warna yang mencolok, serta mengeluarkan bau yang harum dan khas serta berukuran besar. Contoh penyerbukan yang dibantu oleh hewan yaitu pada bunga kamboja. Hewan yang dapat membantu proses penyerbukan diantaranya adalah jenis serangga seperti kumbang, lebah, kupu-kupu, burung kolibri, dan kelelawar. Penyerbukan melalui air. Proses penyerbukan ini umumnya berlaku pada tumbuhan yang berhabitat di air. Proses penyerbukannya terjadi pada saat hujan, yakni pada saat air hujan turun dan mengenai serbuk sari. Kemudian penyerbukan melalui manusia. Proses penyerbukan melalui manusia dikenal dengan penyerbukan buatan.
Penyerbukan ini biasa disebut dengan penyerbukan buatan karena proses penyerbukan terjadi dengan bantuan manusia. Penyerbukan melalui manusia dapat dilakukan pada tumbuhan seperti pada salak, anggrek, dan vanili. Proses penyerbukan melalui manusia ini biasanya dilakukan dengan cara menempelkan bunga jantan dengan serbuk sari yang sudah dipetik dengan bunga betina yang sudah matang atau masak. Anak-anak, sekarang saatnya berdiskusi. Ayo kita berdiskusi. Nah, anak-anak, setelah kita berdiskusi, mari kita simpulkan materi pembelajaran kita kali ini. Nah, anak-anak, itulah tadi pembahasan materi kita kali ini tentang perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Jangan pernah bosan untuk belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.